Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas Bahasa Indonesia 2 akan menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel, terutama menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Latifah dengan nomor NRP 5005221107. Di sini, kita sebagai mahasiswa tentunya akan selalu bertemu dengan karya tulis ilmiah, di mana dalam menulis karya tulis akan selalu diawali dengan proses mencari jurnal atau referensi. Referensi adalah informasi yang akan kita jadikan arah, tujuan, atau rujukan dari pernyataan yang akan kita bahas dalam karya tulis. Dengan referensi pula, karya tulis yang telah kita susun dapat lebih kuat karena memiliki landasan yang jelas. Dan dengan adanya referensi pun, kita dapat mencegah adanya plagiarisme dan dapat membantu membaca untuk mendapatkan sumber rujukan yang kita gunakan. Perkenalkan, saya Siti Asma dengan NRP 5005221. Tujuan pembuatan video ini adalah menunjukkan cara penelusuran referensi yang kredibel, menunjukkan cara menyimpan referensi dan mengolahnya dengan baik, menunjukkan cara menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word, dan memberi contoh sumber referensi kredibel tentang linguistik landscape. Dan manfaat pembuatan video ini adalah dapat mengetahui cara penelusuran referensi yang kredibel agar seseorang dapat memiliki basis informasi yang baik, dapat mengetahui cara menyimpan referensi dan mengolahnya agar seseorang dapat terhindar dari plagiarisme, dapat mengetahui cara menggunakan Mendeley ke dalam Microsoft Word agar mempermudah seseorang dalam mencantumkan referensi di Word, serta dapat menguasai cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Cara menelusuri referensi yang kredibel. Langkah mudah pertama untuk mengetahui kredibilitas dari sebuah situs pencarian adalah dengan memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan tersebut. Dengan cara kalian semua bisa mengecek domain situs jurnal untuk memastikan situs tersebut memang kredibel. Contohnya itu ada .gov, .edu, .ec, .org, atau mungkin menggunakan .net. Yang kedua ada mempertimbangkan situs jurnal populer. Situs ini adalah yang paling praktis, yakni langsung menuju ke situs jurnal yang populer dan banyak diakses para mahasiswa, dosen, dan peneliti. Ada banyak situs populer untuk menunjukkan mengakses berbagai jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Yang terakhir, kalian bisa meminta saran dari sumber yang tepat, yaitu meminta saran dari orang yang sudah berpengalaman dan paham betul bagaimana mencari jurnal ilmiah. Sehingga selain dibantu mencari situs jurnal, sehingga Anda akan dibantu mencari situs jurnal terbaik dan dijamin kredibel. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mencari referensi di Mendeley. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam website www.mendeley.com. Kemudian kita buat akun dengan menggunakan Gmail dan juga membuat sandi. Setelah semuanya dibuat, kita masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Pada aplikasi Mendeley, kita klik pada bagian Tools di atas, kemudian Search for Attraction Online. Setelah itu, kita akan memasukkan jurnal yang ingin kita cari. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kita untuk mencari jurnal, sumber referensi, artikel, ataupun dokumen sumber referensi yang dibutuhkan oleh kita di Mendeley, kita dapat menambahkannya ke dalam jurnal, ke dalam akun Mendeley kita. Dengan cara yang pertama, kita dapat mengklik Add to Library yang berada di bawah
jurnal. Untuk mengecek apakah jurnal telah terhubung dengan akun kita dapat kembali ke Mendeley dan melihatnya dan mengklik jurnal tersebut. Setelah itu kita melihat info-info yang berada di dalam jurnal. Setelah info yang ada di dalam jurnal dirasa sudah lengkap, maka kita dapat kembali ke menu Mendeley awal dan menggunakan jurnal tersebut. Cara yang kedua adalah kita dapat memasukkan atau mengimport PDF yang kita miliki ke dalam sumber referensi yang berada di dalam akun Mendeley kita. Supaya terhubung dengan akun Mendeley kita dapat mengklik Add New yang berada pada kiri atas. Setelah itu, kita pada jendela yang terbuka, kita cari PDF yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Pilih salah satu jurnal yang diinginkan, lalu klik Open. Aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dengan mengklik file tersebut dan mengeceknya kembali di bagian menu info. Setelah dirasa seluruh menu info dapat menerangkan apa yang ada di dalam PDF, kita dapat kembali ke menu utama aplikasi PDF. Lalu kita dapat mengecek jurnal apa saja yang telah terhubung dengan aplikasi Mendeley kita. Selanjutnya, untuk mengelola referensi pada Mendeley, ada dua cara, yaitu dengan menaruhnya di fitur collection atau menaruhnya di fitur group. Fitur collection dan group ini seperti folder pada file manager, yang dimana kita bisa memasukkan beberapa artikel sini supaya tersimpan secara rapi. Misalkan saya beri nama pada collection ini kelas 21. Enter. Nah, di kelas 21 ini kita bisa masukin beberapa jurnal. Misal saya drag saja jurnalnya lalu dimasukkan ke kelas 21. Maka di kelas 21 ini nanti sudah ada jurnal yang tersedia. Sama halnya juga dengan grup. Grup ini sama seperti collection, cuman dia lebih ke teman-teman kita bisa juga melihat referensi yang kita pakai. Jadi teman-teman kita bisa ikut nimbrung juga. Kan saya beri nama kelas 11. Kelas 11 ini saya bisa naruh jurnal juga nanti. Jurnalnya juga teman-teman, saya bisa memanage grupnya. Di manage group ini saya bisa memasukkan teman-teman saya dan invite member, lalu nanti dihubungkan dengan email mereka. Selanjutnya akan saya berikan cara untuk menginstal Mendeley ke dalam Microsoft Word. Jadi yang dapat dilakukan di sini adalah dengan mengklik menu tools di bagian kiri atas, dan di sini akan muncul pilihan install Mendeley site untuk Microsoft Word. Nah, harap diingat dan dipastikan bahwa akun yang digunakan untuk mendaftar di Mendeley dan juga akun yang digunakan untuk mendaftar di Microsoft Word itu adalah akun yang sama. Karena jika menggunakan akun yang berbeda, maka Mendeley-nya tidak akan bisa terhubung ke Microsoft Word. Nah, jika sudah terinstall, maka di Microsoft Word-nya itu akan muncul
seperti ini. Ada Mendeley site di bagian referensi dan bagian sebelah kanan. Di sini saya sudah mengutip salah satu kutipan dari sebuah referensi. Nah, untuk menggunakan citasinya sendiri itu bisa teman-teman di sini memilih referensi mana yang teman-teman gunakan. Sebagai contoh, saya menggunakan referensi yang ini. Dan nanti tinggal klik saja insert one citation di sini, maka akan langsung tersitasi dengan sendirinya di Microsoft Word. Nah, untuk menggunakan daftar pustakanya sendiri, di bagian kanan atas itu ada titik 3, dapat diklik di situ dan ada insert bibliografi. Nah, di sini tinggal teman-teman klik saja dan secara otomatis akan menjadi daftar pustaka di Microsoft Word. Jadi akan memudahkan teman-teman semua untuk membuat daftar pustaka dan juga mensitasikan sebuah kutipan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita dapat menginput file ke dalam Mendeley. Hal tersebut bisa berupa buku, artikel, jurnal bentuk karya tulis ilmiah yang lainnya. Kita bisa mencarinya melalui berbagai mesin pencari data dan beberapa penerbit, baik penerbit nasional maupun internasional, seperti POMID, Science Direct, ResearchGate, Perpusnas, Sinta, SciJournal, Semantic Scholar, Library, Library Genesis, dan sebagainya. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang landscape linguistik. Jadi, apa sih itu landscape linguistik? Menurut Ben Rafael, Sohami, Amara, dan Tramper, mereka menyatakan bahwa landscape linguistik merujuk pada objek-objek linguistik yang menandai ruang publik. Dan menurut Negro, landscape linguistik merupakan cermin norma sosiolinguistik bahwa tanda dui bahasa mencerminkan masyarakat dui bahasa sekaligus sebuah komponen penting struktur sosiolinguistik, bahwa tanda dui bahasa berkontribusi membangun masyarakat dui bahasa. Kita dapat mencari topik tersebut dengan website yang telah disebutkan tadi. Di sini kita akan mencoba menggunakan Z-Library. Pertama, ketikkan dulu Z-Library dalam kolom pencarian. Setelah itu, klik website yang paling atas. Nah, di sini kita akan mencari referensinya dari 3 buku dan 2 jurnal. Yang pertama, klik buku. Kemudian, klik pencarian full text. Di sini kita mencari referensi yaitu 10 tahun terakhir. Jadi kita ketikkan 2012 hingga tahun 2022. Kemudian jangan lupa kita klik linguistic landscape. Itu tadi cara mencari referensi dari buku. Kemudian cara mencari dari jurnal atau artikel juga bisa lewat sini. Cara-caranya juga sama. Kemudian kita bisa mendownload file-file tersebut. Untuk yang jurnal diusahakan memiliki DOI. Sedangkan yang buku diusahakan memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.